Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbani Safinatunaja Khasya Purnama dengan NIM 23105011051. Saya akan menjelaskan materi desain terapi bertarget molekuler dengan dosen pengampu Ibu Anita. Pengobatan kanker kini beralih dari kemoterapi sitotoksik menuju terapi bertarget molekuler yang menjadi pilar utama onkologi presisi. Terapi ini bekerja dengan menghambat molekul spesifik yang berperan dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, seperti reseptor, enzim kinase, atau protein pengatur siklus sel dan apoptosis. Untuk latar belakangnya itu ada penyakit kompleks seperti kanker, autoimun, infeksi virus. Sulit disembuhkan dengan terapi konvensional. Terapi konvensional bersifat non-spesifik, banyak dan efek samping, dan resistensi obat. Terapi bertarget muncul untuk menyerang molekul spesifik penyebab penyakit, bukan seluruh sel. Konsep dasar terapi bertarget molekuler, definisinya terapi yang dirancang untuk menargetkan molekul seperti protein, enzim, dan gen yang berperan dalam patogenesis penyakit. Untuk prinsipnya yaitu right target, right drug, right patient. Tujuannya meningkatkan efektivitas, mengurangi toksisitas, dan mencegah resistensi. Ada dua jenis utama. Yang pertama, small molecule inhibitor, itu bekerja di dalam sel, contoh obatnya amatinib. Yang kedua ada monoclonal antibodies, yaitu bekerja di permukaan sel, contoh obatnya trastuzumab. Hubungan patofisiologi dan penemuan target. Pemahaman patofisiologi itu sama dengan dasar menentukan target terapi. Misalnya, pada leukemia kronik ditemukan adanya mutasi gen ABCR-ABL yang menyebabkan peningkatan efektivitas enzim tirosin kinase. Penemuan ini melahirkan obat imatinib yang secara spesifik menghambat enzim tersebut. Tahapan desain terapi bertarget. Proses desain terapi bertarget dimulai dari identifikasi target, yaitu menemukan molekul yang berperan dalam penyakit, kemudian dilakukan validasi target, memastikan bahwa molekul itu benar-benar berpengaruh. Setelah itu dilakukan desain molekul aktif, baik secara uji laboratorium maupun simulasi komputer. Kandidat obat ini kemudian diuji melalui tahap praklinik dan klinik untuk memastikan efektivitas serta keamanannya. Pendekatan komputasi in silico. Dalam era modern, komputasi berperan besar dalam mempercepat penemuan obat. Melalui metode molecular docking, peneliti bisa memprediksi bagaimana obat berinteraksi dengan targetnya. Dengan visual screening, ribuan molekul bisa diuji secara digital hanya dalam hitungan jam. Strategi dalam desain molekuler, ada berbagai strategi yang digunakan dalam desain terapi bertarget. Pertama, rational drug design, yaitu perancangan obat berdasarkan struktur target. Yang kedua, high-top screening untuk menyaring ribuan molekul secara otomatis. Selain itu ada juga fragment-based and structure-based design yang menggunakan potongan molekul kecil atau struktur protein kristal sebagai desain rancangan. Teknologi seperti CRISPR dan RNA interferon pun kini digunakan untuk memvalidasi target genetik. Prinsip Evidence-Based Medicine atau EBM. Dalam pengembangan obat baru, semua pendekatan harus berbasis bukti ilmiah atau evidence-based medicine. Artinya, terapi bertarget tidak cukup hanya terbukti dari tingkat molekuler,
tetapi juga harus diuji klinik fase 1 sampai fase 3. Sebagai contoh, hasil uji klinik pada obat trastuzumab menunjukkan peningkatan angka harapan hidup pasien kanker payudara dengan ekspresi HR2 tinggi. Untuk contoh terapi bertarget molekuler, yaitu ada imatinib yang menargetkan BCR-ABL pada leukemia, trastuzumab yang menargetkan HER2 pada kanker payudara, gefitinib inhibitor EFGR untuk kanker paru non-sel kecil, serta pembrolizumab antibodi anti-PD1 yang meningkatkan respon imun terhadap sel kanker. Semua obat ini bekerja lebih efektif dibanding kemoterapi konvensional. Tantangan dan arah masa depan. Walaupun menjanjikan, terapi bertarget juga punya tantangan. Resistensi obat dapat muncul karena mutasi baru pada target. Selain itu, biaya penelitian dan harga obat masih sangat tinggi. Kedepannya, pengembangan dialihkan ke terapi yang lebih personal, disesuaikan dengan profil genetik pasien, dan kombinasi antara terapi bertarget dengan imunoterapi. Kecerdasan buatan dan medicine learning juga mulai digunakan untuk mempercepat desain molekul obat baru. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.